Selamat datang di channel ini, yang pernah dianggap sebagai harapan terakhir Eropa di sektor baterai litium. Northvolt, produsen baterai terbesar di benua itu, baru-baru ini mengajukan kebangkrutan meskipun telah mengamankan kontrak besar dengan produsen mobil seperti BMW, Volkswagen, dan Volvo. Keruntuhan keuangan Northvolt sangat kontras dengan kebangkitan industri baterai litium Tiongkok. Perjalanan menuju kegagalan perusahaan Swedia ini bukan hanya akibat manajemen yang buruk, tetapi juga karena ketidakpercayaannya yang mendalam terhadap pemasok Tiongkok. Hal ini menyebabkan keputusan mahal yang akhirnya membuat Northvolt tidak mampu memenuhi tujuan produksinya. Sebaliknya, industri baterai litium Tiongkok telah berkembang pesat, menggarisbawahi peran penting kepercayaan dan kerjasama dalam rantai pasokan global. Dahulu, pasar baterai litium global didominasi oleh perusahaan Jepang dan Korea Selatan. Namun, dalam dekade terakhir, pasar ini mengalami perubahan luar biasa. Saat ini, Tiongkok menguasai 2/3 pasar global untuk peralatan manufaktur baterai litium. Hal ini mencerminkan keberhasilan Tiongkok dalam mengatasi tantangan teknologi dan keuangan awal. Kisah kebangkrutan Northvolt bukan sekadar kegagalan bisnis yang terisolasi. Ini juga menyoroti pelajaran penting tentang hubungan Eropa dengan Tiongkok dalam industri teknologi tinggi. Kasus ini menjadi pengingat nilai kolaborasi di dunia yang semakin bergantung pada saling ketergantungan rantai pasokan global. Pada 2 November 2024, Northvolt mengajukan perlindungan kebangkrutan. Didirikan pada 2016 oleh Peter Charson, mantan manajer rantai pasokan Tesla, Northvolt pernah disebut-sebut sebagai masa depan produksi baterai Eropa. Perusahaan ini berhasil menarik investasi hampir $3 miliar dari pendukung utama seperti Volkswagen, Goldman Sachs, dan investor lainnya. Northvolt juga menerima dukungan substansial dari pemerintah Jerman, Swedia, dan Uni Eropa. Pada puncaknya, Northvolt telah mengumpulkan lebih dari $55 miliar dalam pesanan dari perusahaan seperti BMW, Volvo, dan Scania dengan valuasi mencapai $20 miliar. Namun, meskipun memiliki prospek yang menjanjikan, Northvolt terbebani utang sebesar $5,8 miliar pada saat pengajuan kebangkrutannya. Sementara itu, mereka hanya memiliki $30 juta uang tunai, yang hampir tidak cukup untuk mendukung operasional selama seminggu. Bagaimana perusahaan yang menjanjikan ini bisa mengalami kehancuran finansial? Pada intinya, produksi baterai litium melibatkan 4 komponen utama: pabrik, karyawan, proses, dan logistik. Sayangnya, Northvolt mengalami kendala di hampir semua aspek tersebut. Untuk mendukung agenda hijau Eropa, Northvolt memilih mendirikan pabrik di Skellefteå, Swedia, yang dekat dengan sumber energi hidroelektrik. Perusahaan juga membuat janji ambisius, seperti menggunakan bahan daur ulang untuk setengah dari produksinya pada tahun 2030. Namun, mereka gagal memperhitungkan kompleksitas logistik dan operasional yang muncul akibat lokasi terpencil tersebut. Musim dingin yang panjang dan keras di wilayah itu, dengan malam yang berlangsung hingga 20 jam, menyulitkan mereka menarik tenaga kerja terampil. Northvolt menghabiskan sumber daya besar untuk merekrut insinyur dari seluruh dunia. Hal ini tidak hanya meningkatkan biaya, tetapi juga menimbulkan hambatan budaya dan komunikasi yang menghambat efisiensi kerja. Keberhasilan pabrik Northvolt juga sangat bergantung pada pemilihan peralatan produksi yang tepat. Pada awalnya, mereka memiliki 2 pilihan: menggunakan peralatan dari pemasok Korea Selatan atau Tiongkok. Saat membandingkan spesifikasi dan biaya, peralatan buatan Tiongkok menawarkan keuntungan yang jelas. Namun, karena tekanan politik, eksekutif Northvolt ragu untuk sepenuhnya bergantung pada pemasok Tiongkok. Meskipun ada kekhawatiran tersebut, lebih dari 60% peralatan produksi baterai litium Northvolt akhirnya bersumber dari Tiongkok. Sejak 2020, ratusan insinyur Tiongkok dikirim ke Swedia untuk membantu pemasangan dan pelatihan. Namun, Northvolt bersikeras agar semua pengujian dilakukan di Swedia dan menolak menguji peralatan di Tiongkok. Keputusan ini terbukti merugikan karena kurangnya keakraban Northvolt terhadap peralatan manufaktur tersebut menyebabkan serangkaian kecelakaan operasional.
Antara 2019 dan 2024, Northvolt melaporkan 26 insiden serius, termasuk ledakan, kebakaran, dan cedera karyawan akibat gas beracun. Banyak masalah ini disebabkan oleh kesalahan dasar. Sebagai contoh, pekerja Eropa secara keliru menggunakan kisi-kisi yang dirancang untuk pembentukan baterai sebagai alat penyimpanan. Bahan-bahan lain juga menyebabkan kebingungan logistik di Northvolt. Sebagai contoh, penggunaan penyedot debu biasa yang tidak tepat untuk membersihkan debu logam dari peralatan pemotongan mengakibatkan ledakan yang mematikan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Laporan yang beredar di media Swedia mengklaim bahwa beberapa eksekutif mencurigai pemasok Tiongkok menanamkan pintu belakang dalam peralatan. Namun, tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Fokus pada sabotase eksternal daripada kesalahan internal mengalihkan perhatian dari masalah mendasar yang dihadapi perusahaan. Kehancuran Northvolt menyoroti poin yang sering diabaikan namun penting, pentingnya kerjasama yang efektif dalam rantai pasokan. Sementara pemasok Korea Selatan dapat menjadi alternatif, peralatan Tiongkok menawarkan keuntungan dalam hal biaya dan teknologi yang penting bagi keunggulan kompetitif Northvolt. Namun, ketidakpercayaan terhadap pemasok Tiongkok mencegah Northvolt memanfaatkan keunggulan ini secara maksimal. Pasar global untuk peralatan produksi baterai litium didominasi oleh 3 negara, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Pada tahun 2023, pasar global untuk peralatan produksi baterai litium melampaui 180 miliar yen, dengan Tiongkok menyumbang sekitar 120 miliar yen. Sementara itu, Jepang dan Korea Selatan terus fokus pada area khusus. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah memperluas dominasi mereka, memproduksi hampir semua peralatan produksi utama yang digunakan di sektor baterai litium. Saat ini, lebih dari 90% peralatan baterai litium di Tiongkok bersumber dari dalam negeri, dengan lebih dari 80% peralatan untuk proses kritis juga dibuat secara lokal. Kebangkitan Tiongkok di sektor baterai tidak terbatas pada manufaktur peralatan. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah menjadi pemain utama dalam produksi baterai kendaraan listrik serta produsen baterai terbesar di dunia. Contohnya adalah Contemporary Amperes Technology Co Limited, CATL, yang telah mendapatkan kontrak dengan produsen mobil seperti Tesla, BMW, dan Volkswagen. Pada tahun 2023, CATL melampaui kapasitas produksi tahunan 300 GWh, mencakup sekitar 32% dari produksi baterai litium global. Selain itu, CATL memperluas jejak globalnya dengan mendirikan pabrik-pabrik di Eropa. Salah satu pabrik barunya di Jerman diperkirakan dapat memproduksi baterai berkapasitas 14 GWh per tahun, melayani klien-klien besar Eropa. Hal ini menggarisbawahi pengaruh Tiongkok yang semakin besar dalam transisi Eropa menuju mobilitas listrik. Contoh lain dari pengaruh Tiongkok yang semakin meluas di Eropa adalah perusahaan teknologi tinggi Gotion. Pada tahun 2023, Gotion membuka pabrik baterai litium berkapasitas 20 GWh di Göttingen, Jerman. Pabrik ini sebelumnya dimiliki oleh Bosch dan digunakan kembali untuk produksi baterai setelah Bosch mengalami penurunan permintaan untuk kendaraan bermesin pembakaran internal. Investasi Gotion di pabrik tersebut membantu mempertahankan lapangan kerja dan memposisikan perusahaan sebagai pemain kunci di industri baterai litium Eropa. Dalam rantai pasokan kendaraan listrik Eropa, contoh-contoh sukses seperti CATL dan Gotion menunjukkan bahwa tujuan elektrifikasi Eropa dapat dipercepat melalui kolaborasi strategis dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Dengan mengintegrasikan peralatan Tiongkok yang berkualitas tinggi dan dukungan teknis, Eropa dapat memposisikan diri untuk bersaing lebih baik di pasar baterai global sekaligus berkontribusi dalam perang melawan perubahan iklim. Kegagalan Northvolt menjadi kisah peringatan bagi rantai pasokan baterai litium global. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam industri yang berkembang pesat seperti produksi baterai, kunci kesuksesan tidak terletak pada kemandirian penuh, melainkan pada kemampuan untuk menyeimbangkan kerjasama dengan persaingan.
Manufaktur baterai litium, baik di Eropa maupun di dunia, memerlukan kemitraan strategis lintas batas yang memanfaatkan kekuatan pemain global sambil tetap mengelola ketegangan geopolitik. Hanya dengan demikian elektrifikasi industri dan transisi global menuju energi terbarukan dapat berjalan pada skala yang diperlukan. Masa depan manufaktur baterai litium bergantung pada keseimbangan yang rumit antara kemajuan teknologi, integrasi rantai pasokan, dan kerja sama global. Jika Eropa berharap untuk membangun strategi jangka panjang yang berkelanjutan dalam produksi baterai, mereka harus mengakui peran penting teknologi dan keahlian Tiongkok sambil terus mendorong inovasi mereka sendiri. Dengan merangkul kenyataan ini, Eropa dapat sepenuhnya membuka potensi mobilitas listrik dan menghadapi tantangan krisis iklim global. Saat kisah Northvolt memudar menjadi sejarah, pertanyaan penting muncul bagi Eropa dan dunia. Dapatkah kolaborasi global dalam industri berteknologi tinggi mengatasi ketegangan geopolitik, atau apakah kebijakan nasionalis akan terus menghambat kemajuan dalam revolusi energi hijau? Jawaban atas pertanyaan ini kemungkinan besar akan menentukan masa depan, tidak hanya untuk industri baterai litium, tetapi juga untuk upaya global yang lebih luas dalam memerangi perubahan iklim. Menurut Anda, apakah kerjasama global merupakan kunci menuju kesuksesan, atau akankah persaingan dan ketidakpercayaan terus membatasi potensi rantai pasokan global? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.